Shalom, damai di hati, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur untuk hari yang baru yang boleh Tuhan karuniakan bagi kita semua di saat ini. Dan sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami. Saat ini kami akan beraktivitas, namun kami bersyukur ketika Tuhan memberi waktu bagi kami untuk kami mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman. Saat ini ketika firman hendak diberitakan, biarlah firman-Mu ini senantiasa terpatri dalam kehidupan kami untuk menuntun kami berada di jalan yang benar, di jalan yang Engkau kehendaki. Sehingga hal-hal yang kami lakukan dan kerjakan setiap hari itu membawa berkat di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Tuhan memberkati firman-Mu untuk senantiasa meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu dinyatakan melalui firman ini. Berfirmanlah bagi kami semua, kami siap sedia untuk membaca, mendengar, dan merenungkannya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 25 ayat 37 sampai 40. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penghakiman Terakhir. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terpujilah firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, judul Renungan Harian Keluarga di hari Rabu ini, tanggal 17 September tahun 2025 adalah mengasihi tanpa pamrih adalah gaya hidup orang benar. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang ayah mengantar putrinya ke sekolah. Putrinya meminta kepada ayahnya untuk mengantar lebih awal dari biasanya. Dalam perjalanan ke sekolah, putrinya memohon agar mereka mampir di kedai kopi. Ketika hendak membayar, si ayah mengatakan kepada kasir bahwa ia juga akan membayar minuman kopi dari seorang wanita tua yang ada di belakangnya. Melihat itu, sang putri pun sangat senang dan tersenyum lebar kepada ayahnya. Dan si wanita tua itu pun tersenyum lebar dengan berucap terima kasih. Mungkin hal ini dianggap sepele, tetapi dari ekspresi si anak dan si wanita tua itu mau menggambarkan tentang sukacita ketika mau berbagi berkat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pernyataan Yesus Kristus bahwa segala sesuatu yang dilakukan orang terhadap orang yang lapar, haus,
seorang asing, telanjang, sakit, dan dalam penjara adalah sama dengan melakukan kepadanya. Dalam pemikiran manusiawi, sungguh tak masuk di akal bahwa Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan orang yang lemah dan tidak berdaya. Dan ini mau membuktikan bahwa orang benar tidak pernah bermaksud melakukan kebaikan untuk mendapatkan pahala, tetapi benar-benar tulus dan murni sebagai sikap yang telah menjadi gaya hidupnya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, kualitas hidup seseorang akan mempengaruhi gaya hidupnya. Orang benar akan memiliki kualitas hidup yang baik dan bermutu, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Gaya hidup orang benar akan mewujudkan kasih dan perhatian kepada sesama dengan tidak pilih kasih, bahkan rela berkorban demi pelayanan kasih terbaik. Sebagai keluarga Kristen, kita harus mempraktikkan pernyataan kasih tanpa pamrih. Mari mulailah dari keluarga. Marilah jadikan keluarga kita sebagai model yang tepat bagi keluarga Kristen lainnya dan bagi masyarakat. Wujudkanlah kasih Tuhan dalam kehidupan semua orang dan lakukanlah itu setiap hari. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita melakukan firman ini. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihani dan ampunilah kami yang sering mengabaikan orang-orang di sekitar kami yang memerlukan pertolongan. Bimbinglah kami oleh kuasa Roh-Mu agar kami terus mewujud menyatakan kasih-Mu kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.